Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan inklusi. Kali ini kita akan membahas mengenai definisi dari pendidikan inklusi, kebijakan internasional dan kebijakan nasional pendidikan inklusi, ragam disabilitas, serta Indeks for Inclusion. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Salman, jurusan Pendidikan Khusus Universitas Negeri Makassar. Di sini, kita langsung saja membahas mengenai pengantar dan definisi dari pendidikan inklusi. Baik teman-teman semuanya, pendidikan inklusi merupakan paradigma pendidikan yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi, baik karena perbedaan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Tujuan utama dari pendidikan inklusi adalah untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan belajar bagi semua peserta didik dalam suasana yang mendukung, ramah, serta menghargai perbedaan. Menurut UNESCO tahun 2005, pendidikan inklusi berasal dari kata education for all, di mana pendidikan inklusi merupakan sebuah proses untuk menjawab keberagaman kebutuhan semua peserta didik dengan cara meningkatkan partisipasi dalam belajar, budaya, dan komunitas, serta mengurangi segala bentuk pengecualian dalam pendidikan. Ini berarti pendidikan inklusi tidak hanya berbicara tentang anak berkebutuhan khusus saja, tetapi juga tentang bagaimana sistem sekolah mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman yang ada di dalamnya. Kemudian, yang kedua itu merupakan kebijakan internasional tentang pendidikan inklusi. Secara global, komitmen terhadap pendidikan inklusi sudah dimulai sejak lama. Beberapa kebijakan penting dunia antara lain, yang pertama merupakan The World Declaration on Education for All atau EFA dari Jomtin dari Thailand merupakan suatu pertanyaan yang dibuat pada tahun 1990 di mana berisi tentang menetapkan komitmen global untuk memberikan akses pendidikan dasar yang berkualitas untuk semua anak, remaja, dan orang dewasa, serta menekankan pentingnya menghapus hambatan sosial, ekonomi, dan fisik yang menghalangi anak-anak untuk bersekolah, serta pada pernyataan ini meminta pemerintah menyediakan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar setiap individu, termasuk anak penyandang disabilitas. Kemudian, kebijakan internasional yang kedua merupakan The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education dari UNESCO pada tahun 1994, di mana isi pernyataannya merupakan sebuah deklarasi di Salamanca, Spanyol, dan disetujui oleh 92 negara termasuk Indonesia. Kemudian menegaskan bahwa sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan sarana paling efektif untuk memerangi diskriminasi serta menciptakan masyarakat yang inklusif. Pada deklarasi ini juga menyerukan agar setiap anak belajar bersama di sekolah yang sama dengan penyesuaian kurikulum, metode, dan dukungan individual. Dalam deklarasi ini juga menyebutkan bahwa pemerintah harus mengintegrasikan kebijakan pendidikan kebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan umum. Kemudian kebijakan yang ketiga merupakan The Dakar Framework for Action Education for All pada tahun 2000, di mana isi pernyataannya menegaskan kembali komitmen Jomtin dan menargetkan agar semua anak termasuk penyandang disabilitas dan anak dari kelompok minoritas dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan dasar berkualitas pada tahun 2015. Isi pernyataan ini juga menyatakan bahwa tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal karena kondisi sosial, ekonomi, ataupun fisik. Perlu digarisbawahi pentingnya kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Kemudian kebijakan internasional yang keempat ada
adalah The Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD oleh PBB pada tahun 2006, di mana isi pernyataannya, negara harus menjamin sistem pendidikan inklusif di semua jenjang. Kemudian, penyandang disabilitas tidak boleh dikeluarkan dari sistem pendidikan umum. Pemerintah wajib menyediakan akomodasi yang layak, pelatihan guru, dan materi pembelajaran yang adaptif. Kemudian, materi yang selanjutnya merupakan kebijakan nasional di Indonesia. Penerapan pendidikan inklusi di Indonesia berakar pada semangat pendidikan untuk semua, atau biasa disebut dengan Education for All, di mana landasan hukum nasional yang pertama merupakan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 31 Ayat 1, di mana pada Undang-Undang Dasar ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Kemudian kebijakan nasional yang kedua merupakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Pada pasal 5 ayat 2 ditegaskan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak untuk memperoleh pendidikan khusus. Kemudian, kebijakan nasional yang ketiga merupakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, di mana menjadi pedoman awal penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta bagi mereka yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Kemudian, kebijakan nasional yang keempat merupakan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, di mana di dalamnya menyatakan bahwa peraturan ini merupakan kebijakan terbaru yang memperkuat pelaksanaan pendidikan inklusif di seluruh satuan pendidikan formal, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Beberapa poin penting dalam peraturan ini antara lain tanggung jawab penyediaan akomodasi yang layak atau AYL, di mana diberikan kepada pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian 4 aspek utama AYL mencakup dukungan anggaran dan bantuan pendanaan, kemudian penyediaan sarana dan prasarana yang adaptif, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam pendidikan inklusif, kemudian penyesuaian kurikulum berdasarkan asesmen kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Kemudian, dengan hadirnya regulasi ini, pendidikan inklusi di Indonesia tidak lagi sebatas wacana normatif, melainkan memiliki pedoman teknis operasional yang jelas dan terukur. Materi yang selanjutnya merupakan ragam disabilitas. Teman-teman sekalian, untuk menerapkan pendidikan inklusi secara efektif, penting bagi kita untuk memahami ragam disabilitas yang ada. Secara umum, disabilitas dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, disabilitas temporer atau sementara, dan disabilitas permanen atau menetap. Disabilitas temporer seperti anak yang kesulitan menyesuaikan diri akibat kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang mengalami gangguan emosional dan sosial sementara karena tekanan psikologis dari kekerasan di rumah, sehingga sulit beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan teman sebayanya. Kemudian, anak yang mengalami kurang konsentrasi akibat sering menerima perlakuan kasar dari orang tua. Kondisi ini menyebabkan anak mudah cemas, takut, dan sulit untuk fokus dalam pembelajaran. Gangguan konsentrasi ini bersifat sementara apabila anak dapat mendapatkan perlindungan dan pendampingan psikologis yang tepat. Kemudian, anak yang mengalami kesulitan menghitung dan membaca karena kekeliruan guru. Kesalahan dalam metode pengajaran atau perlakuan negatif guru dapat menurunkan kepercayaan diri dan dapat memicu hambatan belajar yang bersifat sementara jika pola pembelajarannya itu bisa diperbaiki. Kemudian, anak yang mengalami trauma dari bencana alam. Anak yang menjadi korban bencana dapat mengalami trauma psikologis seperti ketakutan,
kecemasan, atau kehilangan semangat belajar. Kondisi ini bisa pulih melalui dukungan psikososial. Kemudian, anak yang berasal dari daerah terpencil dengan tenaga pengajar membuat anak mengalami kesulitan belajar yang sementara, bukan karena ketidakmampuan intelektual, tetapi karena faktor lingkungan. Kemudian, anak dengan ekonomi terbatas. Kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan keterbatasan sarana belajar, gizi, dan dukungan keluarga sehingga menimbulkan hambatan belajar sementara yang dapat diatasi dengan bantuan sosial dan pendidikan yang inklusif. Sementara itu, disabilitas yang permanen meliputi berbagai kondisi seperti anak dengan kelainan fisik, di mana anak yang mengalami gangguan pada anggota tubuh atau fungsi gerak, seperti kelumpuhan, kehilangan anggota tubuh, atau kelainan bentuk tubuh yang menghambat aktivitas fisik sehari-hari. Kemudian, anak yang mengalami kelainan penglihatan, anak yang memiliki hambatan dalam melihat secara optimal, baik sebagian atau low vision maupun total, sehingga memerlukan alat bantu visual atau metode belajar khusus seperti huruf Braille. Kemudian, anak dengan kelainan pendengaran, di mana anak yang mengalami gangguan pendengaran sebagian atau total, atau biasa disebut tunarungu, sehingga kesulitan dalam menerima informasi melalui suara dan membutuhkan bahasa isyarat atau alat bantu dengar untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Kemudian anak dengan ADHD atau attention deficit or hyperactivity disorder, anak yang menunjukkan kesulitan dalam memusatkan perhatian, kesulitan dalam mengendalikan impuls, dan cenderung hiperaktif secara terus-menerus. Dan ini berdampak pada proses belajar dan interaksi sosialnya. Selanjutnya merupakan anak yang autis atau autism spectrum disorder, di mana anak yang mengalami gangguan perkembangan neurobiologis yang mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, serta pola perilaku, dan minat yang terbatas atau uh, suatu kegiatan yang dilakukan berulang. Kemudian, selanjutnya merupakan anak dengan kelainan intelektual, di mana anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, disertai keterbatasan dalam keterampilan yang adaptif, serta komunikasi, perawatan diri, dan tanggung jawab sosial yang muncul sejak masa perkembangan awal. Dengan memahami jenis-jenis disabilitas ini, pendidik dapat menyesuaikan metode, fasilitas, serta layanan pembelajaran agar semua anak dapat beradaptasi secara optimal. Kemudian materi yang selanjutnya merupakan Index for Inclusion, di mana menurut Enskow dan Good pada tahun 2011, Index for Inclusion merupakan sebuah contoh dari pengembangan alat evaluasi diri yang telah dirancang khusus untuk mendukung dan membantu dengan proses pengembangan pendidikan inklusif. Indeks ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lembaga individu dan dimaksudkan untuk mendukung refleksi kritis serta tindakan melalui proses evaluasi diri dan evaluasi. Kemudian, konsep ini dikembangkan oleh Tony Booth dan Mel Enskow dan menjadi alat refleksi bagi sekolah dalam mengukur sejauh mana praktik dan budaya sekolah sudah bersifat inklusif. Dalam Index for Inclusion ini, terdapat 3 dimensi utama yang saya akan jelaskan. Yang pertama, dimensi A menciptakan budaya inklusif. Dimensi ini menciptakan komunitas yang aman, menerima, berkolaborasi, dan merangsang, di mana setiap orang dihargai sebagai fondasi pencapaian tertinggi semua orang. Dimensi ini mengembangkan nilai-nilai inklusif bersama yang disampaikan kepada seluruh staf baru, siswa, pengurus, dan orang tua atau wali. Prinsip dan nilai dalam budaya sekolah inklusif memandu keputusan tentang kebijakan dan praktik dari waktu ke waktu di kelas, sehingga pengembangan sekolah menjadi proses yang berkelanjutan. Kemudian, dimensi B, di mana dimensi ini menyusun kebijakan inklusif. Dimensi ini memastikan bahwa inklusi meresap ke dalam semua rencana sekolah,
Kebijakan mendorong partisipasi siswa dan staf sejak mereka bergabung dengan sekolah, menjangkau semua siswa di wilayah tersebut, dan meminimalkan tekanan eksklusi. Semua kebijakan melibatkan strategi perubahan yang jelas, dukungan yang dianggap sebagai semua kegiatan yang meningkatkan kapasitas sekolah untuk merespon keberagaman siswa. Semua bentuk dukungan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip inklusif dan disatukan dalam satu kerangka kerja. Kemudian dimensi yang ketiga merupakan dimensi C, di mana dimensi ini mengembangkan praktik inklusif. Dimensi ini mengembangkan praktik sekolah yang mencerminkan budaya dan kebijakan inklusif sekolah. Pembelajaran dirancang responsif terhadap keberagaman siswa. Siswa didorong untuk terlibat aktif dalam semua aspek pendidikan yang merata, yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka di luar sekolah. Kemudian, staf mengidentifikasi sumber daya material dan sumber daya dari dalam diri satu sama lain, siswa, orang tua atau wali, dan masyarakat setempat yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pembelajaran dan partisipasi. Dengan menerapkan indeks ini, sekolah dapat mengidentifikasi hambatan partisipasi, memperbaiki sistem secara berkelanjutan, dan membangun lingkungan belajar yang benar-benar inklusif. Baiklah teman-teman semuanya, dari seluruh uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan inklusi bukan hanya sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen moral dan sosial. Komitmen ini untuk memberikan ruang belajar yang adil bagi semua anak, menghargai keberagaman, serta menumbuhkan nilai kemanusiaan di dunia pendidikan. Semoga dengan penerapan pendidikan inklusi ini, setiap anak Indonesia dapat tumbuh dan belajar bersama tanpa batas, tanpa diskriminasi, dan tanpa rasa terpinggirkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.